Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Lina, mahasiswa RPLPG PAUD dari kampus STQ Muhammadiyah Kuningan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai games perkenalan dan pembuatan kelompok pada anak usia dini. Lembaga pendidikan anak usia dini saat ini seperti Taman Kanak-kanak, Raudatul Atfal, kelompok bermain, dan Taman Pengasuhan Anak saat ini memberikan layanan pendidikan melalui berbagai kegiatan belajar. Ada pernyataan yang menyebutkan bahwa belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar merupakan slogan yang melekat pada lembaga pendidikan anak usia dini. Kegiatan bermain merupakan cara belajar untuk anak-anak yang paling efektif karena dapat mendukung dan menstimulasi berbagai perkembangan seperti fisik motorik, kognitif, logika, moral agama, bahasa, seni, dan sosial emosional. Dengan kegiatan bermain, kreativitas anak akan terbangun dan berkembang dengan maksimal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai games perkenalan dan games pembuatan kelompok atau permainan perkenalan dan permainan pembuatan kelompok, atau bisa disebut juga sebuah permainan icebreaker. Kenapa sih anak-anak harus mendapatkan permainan games perkenalan dan pembagian kelompok atau icebreaker dalam pembelajaran? Icebreaker adalah aktivitas yang dilakukan untuk melatih konsentrasi dan memberikan rasa nyaman serta mengurangi kejenuhan anak. Sebagaimana kita tahu, tingkat konsentrasi anak itu sesuai umurnya. Pada saat anak umur 4 atau 5 tahun, tingkat konsentrasinya hanya sampai 4-5 menit. Dan maksimal pada usia dewasa, tingkat konsentrasinya hanya sampai 15 menit. Melalui kegiatan icebreaker ini, anak dapat melakukan menyegarkan konsentrasi dan anak bisa mulai dalam icebreaker itu anak bisa mengembalikan motivasi anak yang untuk memberikan mereka semangat untuk belajar lagi. Icebreaker di sini banyak macamnya. Seorang guru bisa melakukan hal-hal yang sederhana seperti membuat yel-yel, menggerakkan tubuh, memberikan teka-teki, humor yang lucu, sampai sebuah permainan. Nah, dalam permainan ini akan membentuk kerjasama, konsentrasi dan kepekaan, serta membangun kreativitas dan imajinasi anak. Kenapa sih harus ada games perkenalan dan games pembuatan kelompok? Pada anak usia dini, hubungan sosial emosionalnya itu tercipta karena kemampuan bermain dalam suatu lingkungan. Nah, apabila si anak memasuki suatu lingkungan yang baru, anak akan merasa tidak nyaman dengan lingkungan barunya. Anak akan memiliki rasa takut, was-was. Apakah saya diterima atau tidak gitu? Apakah teman-teman akan mengejek atau tidak gitu. Jadi perasaan seperti itu akan menutupi perasaan anak, sehingga anak tidak mau atau enggan untuk bermain di lingkungan barunya. Apabila anak merasa tidak nyaman dan perasaan itu dibiarkan terus-menerus, anak akan menarik diri dari pergaulan, dan hal itu bisa bersifat permanen jika orang tua atau guru tidak mampu mencari solusi yang tepat dan akan merugikan dalam perkembangan sosial dan emosional anak. Untuk mengurangi kekakuan, biasanya pada saat anak-anak mulai ada di lingkungan baru, guru dapat mengajak anak-anaknya itu dengan mengadakan permainan perkenalan. Salah satunya untuk saling mengenal satu sama lain, untuk menjalin suatu hubungan pertemanan yang baik antara anak satu dengan anak yang lain, serta memotivasi anak untuk terus semangat untuk melakukan kegiatan ke sekolah, melakukan kegiatan belajar di sekolah. Ada baiknya sebelum memulai permainan perkenalan, sebaiknya seorang guru bisa memulai dengan permainan untuk meningkatkan konsentrasi anak. Contohnya yaitu seperti tepuk, tunggal, ganda, dan trio. Jadi peraturannya mudah. Jadi seorang guru memberikan aba-aba tepuk tunggal. Nah, lalu si anak mengikuti aba-aba dengan menepuk 1 kali. Lalu
guru bisa mengulang dengan mengucapkan aba-aba tepuk ganda. Nah, itu berarti tepuk 2 kali. Nah, kemudian si anak akan mengikuti aba-aba tersebut dengan bertepuk tangan sebanyak 2 kali. Kemudian guru bisa memberikan aba-aba tepuk trio. Tepuk trio itu tepuk 3 kali. Tepuk trio. Lalu kemudian anak-anak akan mengikuti kegiatan tersebut menepuk tangan sebanyak 3 kali. Ada juga untuk meningkatkan konsentrasi bisa dengan sebuah gerakan dan lagu seperti lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, dari situ kan si anak akan mengikuti sesuai aba-aba gurunya. Apabila ada anak yang kurang konsentrasi kan terlihat gitu, oh si anak A kurang konsentrasi, oke kita mulai lagi gitu. Setelah konsentrasi anak mulai terfokus, guru bisa memberikan permainan perkenalan seperti guru mendekati anak, lalu dia menepuk pundaknya sambil bilang halo, lalu si anak harus menjawab dengan hai gitu. Dan kegiatan itu dilakukan ke anak yang di sebelahnya. Si anak yang di sebelahnya akan melakukan aba-aba yang sama dengan menepuk bahu temannya seraya mengucap halo, kemudian temannya akan menjawab hai. Begitu seterusnya sampai barisan yang terakhir. Atau bisa juga menggunakan permainan seperti siapa dia. Jadi guru mengajak anak-anak di kelasnya untuk bermain siapa dia, bisa dengan berbentuk lingkaran atau anak tetap duduk di bangkunya. Guru akan menunjuk satu anak sambil berkata, siapa namamu, apa hobimu? Kemudian anak itu harus menjawab, nama saya Nina, hobi saya bermain bola. Nah, kemudian saya atau anak itu harus menanyakan pertanyaan yang sama kepada teman di sebelah kanannya. Siapa namamu? Apa hobimu? Lalu kemudian anak itu akan menjawab siapa namanya dan apa hobinya, begitu seterusnya sampai barisan terakhir. Setelah anak mulai mengenal satu sama lain, dari situ guru bisa memberikan permainan pembuatan kelompok. Permainan pembuatan kelompok ini bisa berdasarkan huruf abjad anak. Siapa yang namanya awalnya dari huruf A? Baris di sebelah sini, bisa. Atau bisa berdasarkan hobi. Dari permainan yang tadi, dari permainan perkenalan, siapa yang hobinya bermain bola? Baris di sebelah sini, baris di sebelah kanan ibu. Atau bisa juga berdasarkan gender atau jenis kelamin. Yang laki-laki di sebelah kanan, yang perempuan di sebelah kiri. Atau bisa juga berdasarkan warna baju yang mereka pakai hari itu. Nah, misalnya hari itu yang pakai baju merah di sebelah kanan ya barisnya, atau yang pakai baju biru, misal mayoritasnya memakai baju biru, di sebelah kiri ya, seperti itu. Nah, setelah guru melakukan pembagian kelompok atau permainan pembagian kelompok, guru dapat memberikan materi yang akan diajarkan atau melakukan permainan pijakan awal untuk sebagai awal pembelajaran, seperti itu. Games perkenalan dan games pembuatan kelompok memiliki tujuan dan manfaat yang baik bagi anak-anak, seperti dapat mengembalikan suasana belajar yang tadinya monoton atau anak merasa bosan menjadi lebih semangat dan nyaman bagi anak-anak, serta membuat anak-anak menjadi lebih termotivasi dan menyerap materi yang diajarkan oleh guru secara optimal. Icebreaker juga atau permainan games perkenalan dan games kelompok ini dapat memberikan antusias pada anak-anak dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jadi mereka tetap semangat dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Permainan ini juga bisa membangun kerjasama, meningkatkan konsentrasi, dan membangun kreativitas serta imajinasi anak. Sekian penjelasan saya mengenai games perkenalan dan games pembuatan kelompok pada anak usia dini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.